Selamat pagi bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, untuk tetap kuat sehat di dalam Kristus Yesus. Dan saya juga ingin menyapa yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangan sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Aduh, senang. Puji nama Tuhan. Jadi doa dan harapan saya, kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita, sehingga mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita, tentunya bukan di dalam nama lain, hanya dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mantap! Kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membaca Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tema kita adalah melayani orang miskin. Melayani orang miskin. Kalau miskin harta masih mudah dilayani, tapi juga perlu kehati-hatian karena berbahaya juga di sini. Puji nama Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa ini adalah hal yang harus juga dilakukan oleh gereja Tuhan. Mari saya membacakan bagi kita Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Allah. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." 5. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikorus, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah melayani orang miskin. Dan Alkitab mengatakan barang siapa melayani yang lemah atau orang miskin, itu berarti memiatangi Tuhan, memperhatikan orang-orang miskin, juga akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Orang yang melayani orang miskin ternyata bukanlah orang-orangan. Jadi orang-orang yang melayani meja atau untuk melayani orang miskin bukanlah orang-orangan. Karena orang-orangan tidak dapat merasakan, tidak dapat menikmati kesukaran orang lain, penderitaan orang lain, dan bukan pula orang-orang serampangan. Karena kalau orang-orang serampangan, mereka pikir saya aja butuh karena ada orang kadang-kala dipercayakan sesuatu kepadanya untuk menyampaikannya kepada orang lain, tapi kepada orang lain itu tidak sampai. Kita nggak tahu kemana pergi.
Dan kalau saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau ada orang menitipkan amplop-amplop untuk dibagikan kepada para sahabat-sahabat saya akan katakan, ini teleponnya, kasih tahu jumlahnya berapa. Setelah kau buka, kasih tahu jumlahnya, karena enggak saya buka. Jadi kau tahu, kasih tahu jumlahnya kepada pemilik atau orang yang berkati kamu. Kalau kamu tidak kamu beri, tidak kamu telepon, kalau dia anugerahkan lagi sekali lagi untuk memberkati, saya akan eliminasi kamu. Ya, dan puji Tuhan, puluhan tahun saya masih bisa melaksanakan kalau ada orang-orang yang mempercayakannya, dan bersyukur hampir tiap tahun kami mendapatkannya. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kalau banyak orang bilang begini, kalau kata-kata yang mau disampaikan itu banyak bumbunya, banyak tambahnya, banyak rumbuknya, katanya orang di sini. Tapi kalau menyampaikan uang atau sesuatu, kadangkala itu nggak sampai sedemikian. Ya, jadi sebagai orang percaya, jadi untuk melayani meja saja, bukanlah orang-orangan, bukan orang serampangan, bukan pula asal-asalan. Nah, jadi dibutuhkan orang-orang yang punya integritas, dibutuhkan orang-orang yang betul-betul sebagaimana yang kita baca dalam Alkitab tadi, adalah orang-orang yang betul bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Bukan sembarangan orang. Oh, aku ikut, nah. Tapi betul-betul orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sendiri, yang Tuhan taruhkan beban di hati mereka. Aduh, kadangkala ada orang kita percayakan pegang uang kita, dilarikan. Diangkat jadi bendahara, dibawa. Ini keadaan manusia. Tetapi untuk menghindari itu, kata firman Allah, sebenarnya Alkitab sudah menyatakan supaya memilih orang-orang yang pertama adalah orang yang terkenal baik. Jadi itu kriteria pertama, orang yang terkenal baik, bukan terkenal jahat, bukan terkenal tamak, bukan terkenal serakah, bukan terkenal suka tipu sana tipu sini, bukan suka menilap, bukan suka memakan milik orang lain. Bukan seperti itu. Tapi orang yang terkenal baik. Ada orang terkenal jujur tapi selingkuh. Dia dalam soal harta nggak pernah dia jahat, tapi dia selingkuh. Jadi bisa bilang begini, jujur tapi selingkuh, benar enggak itu? Tetap tidak benar. Jadi ada kisah nyata ini. Jadi dia beli Kentucky Fried Chicken, lalu kemudian karena sudah mau tutup Kentucky Fried Chicken-nya, kemudian dengan buru-buru memberikan daging Kentucky Fried Chicken itu untuk dibawa pulang. Tetapi naasnya, yang uang bukan dagingnya, tapi uang pendapatan hari itu yang diberikan kepada orang tersebut. Kedua satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, ketika mereka mau makan di satu tempat mungkin, lalu mereka lihat, kok ini uang? Lalu si laki-laki bilang, ini harus dikembalikan ini, kasihan orang-orang itu. Nah, lalu ketika
Ya, sebelum pulang kan biasanya kan ada hitung-hitungan gitu ya. Nah, geger lah di sana itu. Geger karena uang pendapatan hari itu amblas. Tetapi di tengah-tengah situasi mereka yang heboh itu, datanglah kedua orang ini. Lalu, mana daging saya itu? Kok ini uang yang dikasih? Dia bilang, kami tidak butuh uang, kami butuh makanan. Nah, sang manajer karena saking kagumnya, dia potret, dia foto ini orang ini supaya besok boleh diekspos ke koran. Berdua, dia nggak mau siapa ini. Akhirnya dia jujur katakan, ini bukan istri saya, ini selingkuhan saya. Nah, yang dikatakan oleh Alkitab adalah terkenal baik, baik luar dalam, baik keseluruhannya. Bukan di satu hal dia baik, di lain pihak dia tidak baik. Ada manipulasi, ada kemunafikan, ada wajah 10. Wah, kalau wajah satu saja udah repot, bagaimana wajah 10 ya. Tetapi itulah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh firman Allah yang kita baca tadi, bahwa memiliki kriteria yang pertama itu adalah orang yang terkenal baik. Jadi kalau kita memilih orang yang terkenal baik, saya yakin dan percaya ya gereja juga akan terberkati, gereja juga akan bisa bertumbuh dan berkembang ya. Tapi kadangkala memang situasi kondisi tidak mengizinkan orang yang nanti seperti yang ada 5 hal yang dirasakan perlu oleh setiap pelayan-pelayan yang melayani meja tersebut, yang melayani orang-orang miskin, yang diberi tanggung jawab untuk melayani orang-orang miskin, dan gereja harus terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya. Gereja tidak boleh abai, walaupun kadangkala. Makanya saya katakan tadi, kenapa saya katakan di awal bahwa dalam pelayanan orang-orang miskin ini juga rentan. Ada hal-hal yang godaan-godaan yang sudah kita lihat banyak orang ketika terjadi gempa misalnya, lalu ada orang-orang sponsor lalu melakukan ini dan itu, lalu kemudian sampai apa tidak. Dan ada banyak berita-berita yang tidak menyenangkan. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, pelayan-pelayan meja, pelayan-pelayan firman Allah, pelayan-pelayan mimbar, pelayan siapa saja kita perlu memiliki kriteria ini. Saya dulu punya anggota kerja di sebuah perusahaan, ya cukup besar lah ya. Tiap hari mereka berdua bersekutu, tapi pimpinannya tiap hari juga ngomong kotor, ngomong kasar. Nipu nggak boleh, apa itu? Apa? Oh, bohong nggak boleh, lekak boleh. Jadi itu terkenal. Terkenal bukan karena baik, terkenal karena lekat. Bahaya. Tapi melayani Tuhan. Saya mau katakan kepada kita harus terkenal baik, bukan kelihatannya dari luar, tapi sampai ke dalam batin kita yang paling dalam, yang kita aplikasikan dengan ketulusan, dengan kebaikan yang benar, karena kita akan mendapatkan rupanya bukan dari orang itu, tapi dari Yesus Kristus.
Jadi saya katakan tadi ada orang mungkin miskin secara jasmani dan ada juga yang miskin knowledge, ya. Sebagai orang-orang percaya kita juga punya tanggung jawab menolong orang miskin, bukan untuk mentung mereka, bukan juga untuk memperbudak mereka. Kadang-kala banyak orang menolong orang miskin, mau dijadikan budak, dijadikan apa? Hamba, terus mudah menyatakan sana sini dan sana. Tapi sebagai orang percaya kita menolong orang supaya mereka bisa mandiri, menolong mereka yang miskin ini, orang-orang miskin ini, supaya bisa mandiri di atas kaki mereka, sehingga juga mereka kelak bisa menjadi berkat. Sehingga kita terus menanamkan menolong, ditolong untuk menolong, diberkati untuk memberkati. Dan itu harus kita sampaikan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya berpantun dulu. Stefanus dikasihi Tuhan karena ia sangat baik. Cintanya pada Tuhan dan firman membuat ia terkenal baik. Haleluya! Mantap! Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kedua kata firman Allah adalah, yang kedua penuh Roh Kudus. Wow! Hari-hari ini saya membawakan tentang bagaimana kita harus menerima baptisan Roh Kudus, bagaimana kuasa itu mengalir dalam kehidupan kita, karena saya menyadari tanpa kehadiran Roh Kudus kita akan jadi kering. Makanya Pak Daud pernah berkata, jangan mengambil rohmu daripadaku, karena kalau ketika Roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita gersang, tulang-tulang kita terasa patah dan lain sebagainya, pikiran kita menjadi sakit dan lain sebagainya, akan mudah stres. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan dan Allah menganugerahkan Roh Kudusnya, dan pelayan-pelayan tadi termasuk Stefanus dikatakan oleh firman Allah penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, saya yakin dan percaya bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti manusia sempurna, superhero dan lain sebagainya, bukan. Tetapi yang jelas Allah telah terlibat di dalam mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya, membenahi hal-hal yang tidak baik di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya, sehingga yang nantinya akan keluar, atau katakan dengan kata lain, bahwa Roh Kudus menolong orang tersebut untuk hidup seperti Kristus. Pada ujungnya kan itu. Pada ujungnya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita tahu kalau orang tidak kalau kita dalam 759 itu kita lihat bagaimana keadaan orang Israel itu, orangnya tegar tengkuk, keras kepala, bebal tebal-tebal. Dan juga kata firman Allah, hatinya bengkok, dirty mind, dirty heart, dirty plan, ya. Bahkan rela membunuh Yesus kan, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, menganiaya bahkan membunuh. Dan kontras dengan kriteria yang diharapkan oleh firman Allah. Dan itu bukan dibuat-buat, bukan jadi semalam, bukan. Tapi telah mengalami proses kehidupan yang panjang, yang diamati oleh banyak orang, yang diperhatikan oleh banyak orang. Bukan perbuatan dalam satu malam, apalagi dalam sandirawa ataupun sandiwara. Memang dunia ini panggung sandiwara, tapi kita di dalam dunia ini bukan pemain sandiwara.
Kalau bermain sandiwara itu kan penuh dengan kepura-puraan. Nggak ada yang real di situ. Kita sedang berada di panggung ilahi, di panggung dunia ini, di mana kita harus bisa dibaca banyak orang. Apalagi kita mau terlibat dalam pelayanan, apalagi dalam pelayanan kepada orang miskin. Kadangkala kita sudah telah melayani bukannya mendapatkan upah, tapi mendapatkan fitnah. Sudah kita melayani dengan sungguh, dengan ikhlas, uang kita keluar, tenaga kita keluar, bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, tapi justru hal-hal yang tidak baik. Tapi nggak usah heran, emang kalau manusia tidak penuh Roh Kudus, ya begitu, menentang, melawan, memutar-balik fakta kebenaran. Jadi makanya kalau di dalam Alkitab ini kita lihat janda-janda yang betul-betul ya memang ada dalam rumah Tuhan, orang miskin yang ada dalam rumah Tuhan. Ada banyak orang melayani jauh ke sana, tetapi yang di dalam sendiri nggak dilayani. Ada banyak pergi keluar sana, janda-janda orang miskin, yatim piatu, orang-orang yang tidak berdaya dalam pendidikan, nggak dibantu. Saya bersyukur punya kepala sekolah sekarang ini, ya, menggratiskan sekolah. Jadi kalau ada anak-anak SMP, tamat SMP, ya, mana tahu ada yang mendengar, ya, masuklah. Saya pelatih anak-anak, orang-orang yang tidak mampu, karena saya menyadari daerah kami ini tidak akan pernah bisa melahirkan industri-industri besar. Tapi lebih besar dari industri akan bisa terjadi, yaitu industri pariwisata. Karena kami punya pulau yang sangat cantik. 3 pulau terkenal, Gili Air, Gili Terawan, Gili surganya Lombok katanya. Dan itu sebabnya bagi mereka di dunia pariwisata itu banyak duit. Kita tahu Bali pernah menjadi penghasil devisa terbesar Indonesia dalam dunia pariwisata. Jadi jangan anggap remeh. Nah, dalam menghandle pariwisata memang perlu bahasa Indonesia. Tapi juga jangan pernah lupakan bahasa-bahasa yang lain, karena yang datang itu bukan hanya turis mancanegara, tapi juga turis-turis dari luar negeri sana. Bukan hanya turis domestik saja ya. Tapi dari belahan dunia lain juga. Itu sebabnya belajar yang bagus, dan tidak ada jalan lain kalau ingin terlibat di dalam, harus menguasai bahasa tersebut. Bahasa Inggris terlebih, dan kalau boleh bahasa-bahasa ni hao ma wo hen hao chok nali lai wo cham na gitu ya kira-kira. Jadi kalau di NTB ini sangat sulit mencari itu ya, orang yang bisa berbahasa apa itu Shanghairen. Tapi apapun keahlian kita yang kita miliki, kalau itu kita bisa menjadi nilai jual, kita bisa mendapatkan sesuatu di situ. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kembali ke laptop. Jadi pelayan firman, pelayan meja, pelayan siapapun itu adalah orang yang pertama terkenal baik, yang kedua harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Segala kendala, segala rintangan yang timbul mungkin
perselisihan yang mungkin timbul, iri hati dari orang lain yang tidak dapat, mungkin cacian makian oleh karena situasi yang salah, mungkin bisa saja terjadi. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sehingga kita bisa menjelaskan lebih dalam. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, penuh iman. Jadi pelayan Tuhan itu kalau nggak penuh imannya sukar. Ngajar orang iman tapi nggak punya iman. Ngajar Yesus sakti tapi nggak pernah merasakan Yesus sakti. Ngajar Yesus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, tapi nggak pernah merasakan kuasa tabib itu. Saya selalu katakan Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan kita. Permasalahan kantong kering, kanker, baik kanker kantong kering maupun kanker stadium 4, apapun itu namanya, ya, dia bukan menteri keuangan, bukan. Tapi saya mau katakan dia mampu menyuplai kebutuhan kita. Karena dia bilang, aku yang menyuplai segala kebutuhanmu. Kalau engkau sakit, dia tabibnya. Kalau orang kerasukan setan, usir dalam namaku, bukan dalam nama Simon Simon. Itu sebabnya kita terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Allah tidak pernah mengabaikan orang-orang yang percaya terhadap janjinya, terhadap firman-Nya, terhadap apa yang dikatakan oleh Dia. Tapi kadangkala ada banyak orang yang saya lihat mau pertolongan Tuhan, tapi tidak mau datang diam di bawah kaki Tuhan. Datang bila perlu, Tuhan terima kasih, Tuhan saya mau ini, tolonglah. Kan Tuhan penuh belas. Ya. Jadi saya seperti pada saya saksikan bahwa ketika kita butuh meja, papan tulis, ada yang memberkati papan tulis. Ketika kita butuh meja, ada yang memberkati meja. Ketika kita perlu menyemen lantai, ada yang memberkati. Ketika kita butuh buku, ada yang memberkati buku itu 50 ya, hampir 60-an juta itu. Jadi kita tinggal hanya menjadi, bagi saya, karena saya terlibat di dalamnya dalam knowledge, ya, karena saya sadar bahwa ini pendidikan bukan hal yang bisa dilakukan dalam satu hari, tapi yang berkesinambungan, yang terus menerus, supaya kelak mereka betul-betul siap di pasar sana. Saya bersyukur kalau dari anak kecil ada yang terlibat SMP, ada yang terlibat yang mau masuk SMA dan lain sebagainya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah pelayan-pelayan itu, apapun yang kita kerjakan dalam membantu masyarakat, kita harus terkenal baik. Harus kedua yang penuh dengan Roh Kudus, yang ketiga penuh dengan iman. Kalau tidak, Anda bisa melukai hati Tuhan. Kemuliaannya bukan Anda berikan kepada Tuhan, justru Anda ambil. Kalau sampai melayani orang miskin saja, Tuhan memperhatikan kriteria yang begitu luar biasa. Supaya apa sih maksudnya Tuhan? Supaya Dia yang dimuliakan,
supaya dia yang ditinggikan, supaya dia disembah, dipuji, diagungkan, dan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang keempat, penuh iman dan penuh hikmat. Ya, kadangkala dalam pembagian kami pernah terlibat dalam hal ini. Wah, repot. Ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya siap menjadi miskin hanya oleh karena pembagian, misalnya minyak gratis, beras gratis, dan lain sebagainya. Dan bahkan kadangkala kalau kita sudah sebar pun, sudah habis, mereka akan datang ke rumah dan katakan, saya ini belum dapat, emasnya segede-gede gini, mata kalungnya sebesar ini, tapi bilang kami butuh. Nah, kalau kita tidak punya hikmat untuk menjawab mereka bisa marah, bisa sakit hati, bisa macam-macam lah, ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita andalkan Tuhan. Saya mau berpantun dulu. Dari Pematang Siantar ke kota Medan, singgah sebentar di tebing tinggi. Kalau kita cinta Tuhan dan firman, kita menjadi sahabat yang maha tinggi. Haleluya, mantap! Jadi kalau mau menjadi sahabat Tuhan, Allah yang maha tinggi itu, ya jangan pernah lupa, ya, cintai firman. Nanti di bagian terakhir memang, tapi mau saya katakan kepada kita, tentu dalam action kita kepada orang-orang miskin itu bukan karena kuat atau gagah kita, karena kita mencintai Tuhan, mencintai firman, kita taat untuk melakukan bagian-bagian daripada firman Allah itu. Saya sudah berapa bulan ini mengajar anak-anak sekolah, mereka yang miskin. Bahkan saya bersyukur karena ada orang lagi akan menyediakan tempatnya sih memang bukan diserahkan kepada kita, bukan, tapi itu pun kita sudah bersyukur karena ada orang yang siap membangunnya, sekitarnya dengan menyemennya supaya anak-anak tidak lagi berada di rumah-rumah orang. Yang mau saya katakan adalah Tuhan itu adalah penyuplai. Tuhan itu adalah provider bagi kita. Apa saja yang tidak kita punya, ketika itu menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan, Tuhan akan siap menggerakkan orang lain. Makanya ketika saya sakit, saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau ini mengajar itu loh, beri kekuatan saya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Pernah saya katakan dalam kesananya kuat, pulangnya leto lagi. Tetapi yang mau saya bilang adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul-betul menolong dan menyempurnakan segala hal yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Melayani orang miskin, bukan hanya miskin secara jasmani, tapi miskin secara attitude juga. Makanya ketika anak-anak berkata kotor, ya karena udah kita tahu lah bagaimana karakter, bagaimana sering perkataan yang terjadi, perkataan-perkataan yang memang sudah terbiasa mereka lakukan. Tapi di tempat les saya, yang dimana saya mengelesi mereka, tidak boleh ada kata-kata hujat, tidak ada boleh kata-kata makian, tidak ada kata-kata kasar yang boleh ada di tengah-tengah pada saat saya ngelesi. Dan kalau ada, saya siap akan keluarkan orang tersebut. Kalau saya ingatkan 1-2 kali tidak mau,
saya akan mengatakan, kamu keluar atau apa? Tapi biasanya mereka memilih untuk tinggal di dalam. Karena saya bilang, itu nggak baik, perkataan-perkataan seperti itu nggak baik. Justru kamu harus mengatakan yang baik, kamu ini misalnya, kamu jahat. Kalau kamu bilang ada jahat, ya jangan, ya. Lakukan dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir adalah penuh doa dan firman Tuhan. Inilah yang mau saya katakan, yang saya mau sorot lebih dalam, penuh doa dan firman. Saya melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak lepas dari doa dan firman yang saya perkatakan. Ketika saya menyatakan hal-hal yang tidak mungkin bisa saya selesaikan, yang tidak mungkin saya bisa sediakan, saya hanya dapat katakan itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan memperkatakan firman Allah. Ingat, iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Allah. Doa adalah sarana kita, sarana pribadi kita untuk memiliki keintiman secara personal dengan Allah. Tetapi ada banyak orang tidak memilih untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak banyak orang memilih untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan pada waktu dimanapun dia ada. Misalnya di atas mimbar ini saja, pikiran kita bisa berkata, Tuhan urapi, berkati, dan lain sebagainya. Atau di lampu merah, saat menunggu lampu merah, apa yang kita kerjakan? Apakah kita ada terima kasih Tuhan atau lain sebagainya? Dan ketika kita berada dalam pelayanan, melayani orang-orang miskin atau melayani siapa saja, doa dan firman tidak boleh terpisah dari hidup kita. Terkenal baik, penuh Roh Kudus, lalu kemudian penuh hikmat, penuh iman, tapi nggak pernah berdoa, nggak mau baca firman Allah, jatuh. Saya melihat orang-orang yang tidak disiplin, orang-orang yang suka-suka saya. Mau saya melayani, suka saya. Nggak saya mau melayani, suka saya. Tapi bagi saya nggak bisa. Pasti saya akan ingatkan. Kalau tidak bisa, terpaksa dihentikan. Dan saya melihat orang-orang seperti itu nggak akan pernah bertumbuh. Malah lebih buruk dan buruk. Kenapa? Coba saja tanaman itu, tarik aja, pindahkan sana, lalu tarik lagi, pindahkan sana, tarik lagi, pindahkan sana. Bantu. Tanaman itu bisa stay kuat, itu karena dia berada di situ, sehingga dia dapat kokoh. Artinya apa yang mau saya katakan? Situasi, kondisi yang dia alami di tempat itu membuat dia terus bisa kokoh. Hidup dalam kekristenan ini bukan karena siapa yang melayani, tapi bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan firman, bagaimana doa kita di hadapan Allah. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang dikatakan oleh firman Allah tadi, kita terkenal baik, puji Tuhan. Kita terkenal penuh Roh Kudus, puji Tuhan. Kita terkenal dengan penuh iman, puji Tuhan. Terkenal penuh hikmat, puji Tuhan. Terkenal dengan doa dan firman, puji Tuhan. Biar dia yang dimuliakan. Saya yakin dan percaya ini kebahagiaan pendeta tersendiri kalau ada orang seperti ini. Akan pendeta kata, sukacitaku engkau, kebanggaanku engkau. Wow. Kenapa? Nggak repot. Dia tahu apa yang harus dikerjakan
baik bagi hamba Tuhan, baik bagi orang-orang di sekitarnya, semua. Makanya orang-orang seperti ini, pendetanya katakan, engkaulah kerinduanku dan mahkotaku. Teruslah bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Teruslah bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Teruslah bertumbuh sampai kita menghadap di hadirat Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita diangkat, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya puji Tuhan. Itu gampang. Tapi motivasi kita melayani, pelayanan apapun yang kita lakukan, di kampus kah, di sekolah kah, di SD kah, di mana saja, kita sebagai guru kadangkala melihat murid penuh kejahatan. Saya masih ingat satu orang murid saya, karena situasi kondisi yang dialami, dia depresi, lalu kemudian bertindak aneh-aneh, mulai mempersalahkan Tuhan. Dan saya memanggil dia, bicara empat mata. Dia miskin secara attitude, miskin secara rohani. Anda tahu, Allah yang penuh dengan kemuliaan, dia rela miskin untuk kita menjadi kaya. Lalu saya panggil, saya berkata, ada apa? Gak ada apa-apa, Om. Gak ada apa-apa, Pak Guru. Izinkan engkau membuka, izinkan saya bisa mendengar keluhan. Semoga engkau mendapatkan keringanan ketika engkau mengungkapkan keluhanmu. Dan pada akhirnya tetesan air mata saya lihat mengalir dari kedua belah matanya. Saya hanya mengatakan, setelah dia ungkapkan sesuatu, saya tumpangkan tangan dia. Dan pada saat ini, dia telah menjadi aparat negara. Dia mampu bangun dari situasi yang terpuruk. Bahkan mampu melakukan yang terbaik, baik dirinya, bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Kadangkala orang mengatakan, saya ini keras. Satu contoh, ya, ada satu orang murid saya memang dablek, kebal, bebal, tebal. Tapi saya juga sudah mentah hati saya. Saya panggil seolah-olah dia jadi raja, tidak mau peduli. Saya katakan pada dia, saya mau lihat kamu yang paling hebat. Apa saya? Saya dalam rangka membina. Sampai kepala sekolah saya bilang, ya kasihlah satu saja. Saya tahu kalau satu, kepala sekolah saya bisa 8. Dan sempat heboh, ya. Tapi saya katakan, kalau kamu sampai hari Minggu tidak datang ke rumah saya pastikan kamu tidak lulus. Saya akan bertarung. Tapi kalau engkau datang, maka itu bisa akan merubah hidupmu. Jadi keputusan bukan di tangan saya, tapi keputusan ada di tanganmu. Silakan kau paling sakti, silakan. Tapi kamu akan melihat akibat dari keputusanmu, yang baik, yang benar atau yang salah. Kalau kau benar, kau beruntung. Kalau kau salah, fatal. Akhirnya sebelum
Apakah kalau saya panggil datang ke rumah saya ini lalu saya apa? Tidak. Apa minta uang? Tidak. Justru saya keluar minuman, makanan. Cuma saya ingin untuk berdialog dari hati ke hati. Supaya saya bisa menanamkan nilai-nilai orang-orang percaya, nilai-nilai kerajaan Allah, dimanapun dia kelak berada. Nilai-nilai ilahi, dan sekaligus yang tidak kalah pentingnya adalah menumpangkan tangan atas mereka. Karena saya tetap yakin dan percaya ada kekuatan firman, ada kuasa, ada urapan yang menyertai setiap orang-orang yang menumpangkan tangan atas orang-orang yang lemah itu. Asal kita sampaikan dengan kasih dan pertolongan, saya yakin dan percaya. Dan tidak satu dua orang. Tetapi saya mau katakan kepada kita adalah melayani orang miskin bukanlah orang-orang, bukan pula orang serampangan, bukan pula asal-asalan, tapi kita sungguh melakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi melayani orang miskin adalah tanggung jawab kita semuanya. Banyak orang di sekitar kita, baik miskin secara attitude, miskin secara knowledge, miskin secara iman, miskin secara jasmani. Tujuan kita menolong mereka, sekali lagi mau saya katakan, bukan untuk memperbudak mereka, tapi untuk membuat mereka berdiri di atas kaki mereka, dengan harapan kelak mereka bisa menolong orang lain juga. Dan saya yakin dan percaya setiap perbuatan yang kita lakukan kepada mereka, baik orang-orang yang di luar sana maupun orang-orang yang di dalam gereja Tuhan, tujuannya bukan untuk meninabobokan mereka, tapi justru mendewasakan mereka bahwa Allah turut peduli terhadap mereka, Allah turut care terhadap kehidupan mereka. Dan gereja mengatakan kenapa itu ada, supaya terjadi keseimbangan. Saya berharap dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, siapapun kita, yang bisa membagikan pengetahuan, bagikanlah pengetahuan Anda, yang bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang mungkin sedikit menyimpang, berikanlah dan dengan tulus. Dan seperti saya katakan tadi, bukan orang-orang serampangan, bukan orang-orangan, bukan pula orang asal-asalan yang melayani orang-orang yang ada di garis depan ini, tapi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah beres dengan dirinya, beres dengan Tuhan. Kalau dia beres dengan dirinya, beres dengan Tuhan, terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa jemaat pun akan bertambah-tambah oleh karena Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kadangkala kami lalai melayani orang-orang miskin, miskin knowledge, miskin attitude, miskin pengharapan mungkin, miskin kasih mungkin, dan lain sebagainya. Sebagai gereja Tuhan, kami orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan mimbar, pelayanan meja, pelayanan apapun itu, bukanlah orang-orangan, bukanlah asal-asalan, bukan orang serampangan, tapi betul-betul orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang telah selesai dengan dirinya dan telah selesai dengan Tuhan. Artinya Bapa di surga, bahwa dia hanya untuk melakukan bagi hormat kemuliaan Bapa di surga, sehingga Bapa di surga namamu dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang diperbuat, semuanya berdampak untuk hormat kemuliaan Bapa di berkati firman-Mu, sehingga siapapun yang kami umat-Mu, baik orang yang di luar sana, care terhadap mereka-mereka yang tidak mampu. Mungkin ada yang punya rumah seperti kami, bisa memberikan secara gratis kepada orang-orang untuk menumpangi atau tinggal dengan cuma-cuma, atau kami punya rumah dan
punya keran yang bisa kami buka untuk orang-orang yang tidak mampu, atau apa saja yang bisa kami dapat kerjakan untuk menolong meringankan orang-orang yang dahaga atau orang-orang. Kami tahu Allah lah yang menyediakan benih bagi kami, Allah lah yang akan menolong kami untuk menyediakan suplai bagi kami untuk kami dapat salurkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan ada banyak Tuhan yang Engkau akan gerakkan untuk menyuplai orang-orang yang mau disuplai atau orang-orang miskin Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, teruslah Engkau melakukan sesuatu yang baik di dalam gereja-Mu, bagi gereja kami, gereja rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, semua nama-Mu kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda yang mengalami sakit, apapun sakit penyakit Anda, yakin dan percayalah bahwa Engkau adalah Allah. Dia adalah Allah yang menyembuhkan engkau. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang deritanya kami perintahkan keluar, hancurkan oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Oleh kuasa-Mu mereka menjadi sembuh. Oleh camahan-Mu mereka menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan, selesaikan masalah mereka, biarlah mereka mendapat kelegaan dari pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengakui segala dosa dan kesalahan saya. Dan saat ini Tuhan, aku mengaku segala dosa yang pernah aku lakukan. Dan hamba mohon, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang suci itu. Terima kasih. Dan terima kasih buat segala pembenaran yang Kau lakukan, penebusan yang Kau lakukan, penyucian yang Kau lakukan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalau engkau orang-orang muda yang mau mencari kehidupan dalam dunia fana ini, dan serahkan semua dirimu kepada Tuhan dengan sungguh. Dan kalau engkau orang yang angkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus, lihat orang-orang muda yang sedang berkutat dengan kehidupan mereka dan belum mendapatkan pekerjaan, kami doakan supaya Allah menolong mereka, memberkati mereka, membuka jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami bermohon kepadamu Tuhan, supaya mereka belajar mencintai Engkau, mendekatkan diri, mencintai firman Bapa di surga, karena tidak akan kekurangan pertolongan orang-orang yang menghargai Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tidak kekurangan bantuan dari surga segala orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang penuh dengan roh-Mu dan penuh iman, penuh hikmat dan kebaikan. Dan kami yakin dan percaya orang-orang yang mau menyampaikan doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur, pastilah Tuhan akan menjawab. Dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkatilah bangsa dan negara kami. Tahun politik diberkati, dan di dalam nama Tuhan Yesus dilakukan dari kekacauan dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Presiden kami dan wakil presiden kami diberkati, para menteri diberkati semuanya, lalukan dari tangan-tangan yang tidak menyenangkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya mereka tetap dapat melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus, sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.